sangat disayangkan, tapi waktu itu Pak belum bisa hadir, tapi ya alhamdulillah segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya dengan kita bertemu ini lebih dekat lagi. Nah, seperti itu kan Pak ya. Kita mesti dekat, mesti tangguh, mesti maju. Masya Allah. Gitu, tapi independen pasti bazarnya juga independen. Karena independen banyak bahasa gaib juga. Yang penting bukan bisikan gaib Pak ya. Pak Pun sehat-sehat selalu. Sama-sama. Pas banget ya. Hitam biru ya. Pertanda masuk mes kayaknya. Mesti kan sebagai jaksel atau mungkin anak-anak baru sekarang ada tahunya best friend till ada. Jadi kita karena berusaha untuk membranding mes ke generasi yang lebih muda, milenial Gen Z, jadi kita akan coba masukin kata mes ke kata sehari-hari. Jadi sekarang kita sebutnya mesti. Jadi kalau kita mau ekonomi kita maju, ya asal kita kompak, kuncinya tuh kompak. Ya. Okay. Kita beli dari punya teman kita sendiri. Nah, misalnya saya punya produk nih, ya. Daripada saya keluarin uang marketing kan tuh mahal kan, mendingan kita uangnya saya kasih Mas Irfan apa gitu ya. Mas Irfan, saya punya teman cawagup, wah kayaknya baik nih kalau gitu. Produknya kayak bagus nih, nah tularin, nanti ini tularin lagi, tularin. Jadi selama kita masih kebergantungan keluar, ya nggak ada kedaulatan di kita. Ya, nah sekarang terbakar dulu servernya, dia pakai software dari mana? Dari luar. Kan saya tanya, saya programming, kalau saya buat backdoor bisa nggak? Bisa. Kalau saya mau nolnya saya hilangin bisa? Terus kalau nol dihilangin kayak harus nggak di sini? Berdaulat nggak kita? Ya, kita pengennya nambah nol ya. Nambah nol. Iya. Dan posisi komanya yang penting. Nambah lagi. Dan banyak tapi nggak ada komanya itu namanya. Kalau nambah lagi kita gitu aja. Jangan kasih tahu ya. Ini cukup kita aja. Orang yang dapat bisa punya informasi, bisa punya peluang. Jadi dia bisa punya penghasilan lebih, Termasuk yang nonton sekarang mungkin ya. Iya. Subscribe Mes Jackson. Kalau kita punya budaya getuk tular adab, ya, segala-galanya bukan nggak membutuhkan uang. Mas Irfan nggak punya uang nih, bahkan di restoran ini. Mas Irfan teman saya, sahabat saya, Kenal sama paparan Netflix lagi. Makanya udah makan aja gratis. Betul kan nggak? Pedal sosial, saya udah trust kan. Nah, kalau udah trust, saya nggak perlu nanya lagi. Pokoknya kalau Mas Irfan datang ke sini, nggak usah bayar. Karena nggak pesan apa-apa. Jadi nggak tahu ya. Nggak, karena emang dari kita baru pesan juga. Kemudian pesan Pembuatan kita tulis juga pada akun. Oh iya, siap. Tapi karena ya pasangan calon, jadi kita bikin satu untuk semua. Satu untuk lokasi. Ini luar biasa effortnya. Bersama kekasih kegatot subroto. Masya Allah. Kami mengucapkan terima kasih Pak Kun Abioto. Masya Allah. Bahkan mau dibalas pantunnya. Kalau saya cuma satu sih. Ya, saya ini saya jadikan pantun kebangsaan saya. Playlist pantun. Ini sebetulnya sebagai kredit buat Kementerian Kegelapan. Oh, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Mes Jaksel, Indonesia Bebas. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih. Nah, ini outfitnya juga udah pas sama-sama. Pas banget ya. Hitam biru ya. Pertanda masuk mes kayaknya. Dewan Pembina. Kita masih perlu sebenarnya Dewan Pakar sih Pak. Dewan Pakar kita masih belum rame gitu kan. Jadi tadi apalagi Pak Kun cerita mengenai pernah di ekonomi syariah juga banyak lagi. Anyway, mungkin saya izin buka dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sebutnya Mesti Pak. Jadi tadi Mesti. Saya kenalkan ulang Mesti Irzi, bidang Saya kalau bidang perdagangan. Tadi ada e-commerce jadi bisa nanti ya. Mesti Rahmat, ketua bidang dari edukasi perbankan dan keuangan syariah. Wow, saya kira lupa tadi. Baru pelantikan pada kita. Udah lupa lagi gitu kan. Mesti Ika sebagai hubungan antar daerah. hubungan antar daerah.
Nah, banyak turun dapil perlu nih Pak bantuannya mungkin Iya. hubungan antar daerah. Kita kemana-mana. Dan Mesti Syukra, bagian properti syariah. properti saya. Karena bisnisnya juga di Di kontraktor sama kontraktor. Ya. Dan saya Mesti Irfan ya Pak Gun ya tadi kelihatan di sini gitu selaku Asakum atau sekretaris umum. Ya. Dan banyaklah kita menggunakan kata mes ke dalam yang lain-lainnya seperti terima kasih kita sebut terima kasih. Seperti sekarang saya terima kasih banyak untuk Pak Kun sudah berkenan atas waktu yang bisa diberikan. Memang ya teman-teman kita tahu kemarin habis selesai bikin event Syariah Hero Pak bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2024 dan juga bertepatan dengan Hari Pelantikan Kepengurusan Mes Jaksel di tahun 2024 sampai 2029 dan ya apalagi tadi Pak Kun cerita belajar mengenai ilmu metafisika kuantum itu pasti ada kaitannya nanti akan kita coba tanya-tanya sedikit Pak dan ya ini kita percaya bahwa ini sebuah momen yang terbaik sebuah kehormatan di waktu yang sangat singkat ini sudah Amin 2 menjelang masa tenang ya Pak ya. Masa tenang tapi kayak nggak tenang di gitu dan ya tentunya kami di MES sangat mendukung segala program yang mungkin nanti bisa menjadi penopang untuk ekonomi syariah khususnya di Jakarta itu sendiri Pak. Dan mungkin secara singkatnya saya juga ingin mempertanyakan kepada Pak Kun mengenai konsep ekonomi syariah yang memang sudah menjadi setidaknya ranah pembahasan di pasangan calon Dharma Kun atau mungkin point of view dari Pak Kun sendiri karena memang saya melihat dari saya ngikutin Pak tentunya Pak Kun itu dari awal muncul saya di RSUD kalau nggak salah pertama kali ya RSUD ya? RSUD sama Pak Dharma Iya. itu saya pertama kali ini sebelum melanjutkan pertanyaan saya izin intermezzo sedikit pas saya ngeliat itu kayak wah ini Bapak calon wakilnya saya kira muda banget gitu kan ya? awet muda ternyata Awet muda. bisa dikumpulin sendiri lah Golden Age Plus ya teman-teman gitu. Jadi saya pikir kayak wah ini keren nih Pak Dharma bisa menggait sosok muda gitu. Tapi ternyata pas saya terus-terus lagi secara background pendidikannya juga luar biasa gitu kan S1 termuda biasanya kan biar bisa cek juga saya juga punya interest yang sama di bidang edukasi dan saya juga termasuk orang yang pernah mengalami percepatan dalam proses edukasi Pak. SMP 2 tahun terus dulu S1 saya juga lulus di usia muda tapi nggak semuda Pak Kun lah di 20 tahun waktu itu tapi ini bukan tentang saya kembalikan ke Pak Kun gitu ya ini viewers nanti udah mulai bertanya-tanya ya saya mau nanya apa ya mengenai ekonomi syariah itu sendiri yang sekiranya sudah menjadi pandangan untuk Pak Kun untuk membenahi perekonomian di Jakarta karena kita lihat visinya itu menjadikan kota Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan ada kata aman juga di situ yang bersangkutan juga dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan kita tahu prinsip syariah memang adil jadi silakan Pak Kun. Ya. Jadi kita ada program namanya Getuk Tular Adab. Ya itu saya tahu. Dipakai kan pas debat kemarin bajunya. Pernah tahu artinya ya? Sebenarnya belum sih karena banyak kata-kata yang cukup aneh ya. Iya nyeleneh lah. Pernah makan getuk gak? Getuk kayaknya pernah makan. Nanti saya bawain deh getuk Magelang. Getuk Magelang. Ya, getuk trio. Pernah tahu ya getuk trio ya. Nah kalau kita makan, rasanya gimana? Oh belum pernah nyobain ya? Kayaknya enak tuh ya. Manis kan? Enak. Ya kalau Mas Irfan kalau makan terus enak biasanya apa? Ngomong ke temennya kan, ini ada enak nih, referral ya, kasih berantai, mereferensikan, oh ini enak, nanti ngomong lagi ini enak gitu ya. Jadi intinya kalau kita mau bantu nih ya, sebetulnya kalau kita mau ekonomi kita maju ya, asal kita kompak, kuncinya tuh kompak. Ya. Kita beli dari punya teman kita sendiri. Misalnya saya punya produk nih ya. Daripada saya keluarin uang marketing kan lu mahal kan, mendingan kita uangnya saya kasih Mas Irfan apa gitu ya, Mas Irfan, saya punya teman Cawagup, wah kayaknya baik nih kalau gitu, produknya kayak bagus nih, nah tularin, nanti ini tularin lagi, tularin. Jadi ekonomi kan berputar ya, namanya getuk tular
Nah, adab itu artinya kebaikan. Jadi semua yang sifatnya baik, ya kan adil dan beradab gitu ya. Jadi ekonomi syariah harus ada prinsip keadilan gitu ya. Nah, jadi semua ini ya asal kita kompak, ya, kita maju. Kita potensinya banyak. Dan kalau kita bisa kembangkan itu dan kita punya tingkat kesadaran ya untuk kita saling membantu satu sama lain, wah kita maju. Kalau misalnya ada ketidaksempurnaan, nggak apa-apa lah kan temen, ya teman juga kita bantu. Kapan saja. Iya, jadi kita mensejahterakan. Jadi Mas Irfan tuh mencoba mensejahterakan saya gitu kan. Ya, yang lain udah bisa. Nanti produknya yang lain juga gitu. Mas Irfan punya produk apa? Nah, saya bantuin nularinnya ke yang lain gitu ya. Jadi dari satu sisi Mas Irfan juga senang dapat komisi, mungkin nggak seberapa gitu ya. Tapi nanti kalau udah lebih banyak ya, otomatis nanti Mas Irfan bisa dapat passive income. Ya, tadi uang tadi untuk marketing, mendingan passive income buat yang lain gitu. Ya, kan hitungannya volume. Kalau volumenya dia bisa ini banyak, terjual banyak, ya artinya saya besar. Yang lain juga dapat passive income. Nah, kuncinya gitu. Jadi saling tolong menolong. Ya, tapi tadi kuncinya kompak, harus kompak. Jadi, nah ini yang dipakai Jepang nih. Coba deh Jepang deh. Saya punya teman banyak orang Jepang gitu ya. Dia kalau ke luar negeri dia selalu pakai Japan Airlines atau Hana Airlines gitu ya. Dia nggak pernah pakai yang lain tuh. Kalau dia di sini, dia mau kemana-mana, selalu dia cari perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Kuat banget nasionalismenya. Makanya Jepang maju. Coba perusahaan-perusahaan asing yang investasi di Jepang, banyak yang nggak laku. Kuat banget dia ininya. Ya tingkat kadarnya udah tinggi dan itu diajarkan sejak kecil untuk bisa saling tadi ketertular adab itu, untuk saling kompak gitu ya satu sama lain, teamwork kuat. Coba kalau ada orang Jepang ngumpul, dia biasanya kayak gini ngumpul orang Jepang semua, itu kuat banget kuatnya ya. Makanya permasalahannya kita ya artinya suka lupa kan. Oh saya punya teman Mas Irfan, oh kita beli ke yang lain. Nah, orang Jepang tuh nggak lupa. Dia itu kayak pisang gitu ya. Kan kelihatannya dia kayak kalau kuning ya, kelihatannya maknanya kuning ya, modern banget negaranya, kayaknya kayak ke barat-baratan. Tapi kalau dibuka dia putih, dia mempertahankan budaya. Ya, budaya itu yang dia pegang. Nah, kita tuh mau kayak gitu. Jangan sampai produk-produk asing menguasai kita, ya, menggerus pemikiran-pemikiran kita, ya, jadi bulan-bulanan. Yang saya tanya nih, Samsung, saya tanya, kita sebenarnya punya data aman nggak sih? Ya. Sebenarnya kita negara kita berdaulat nggak sih? Nah, itu pertanyaan mendasar yang paling gampang gitu ya. Sekarang email kita rata-rata di mana? Di Gmail ya. Dia tahu password kita nggak? Kalau dia tahu password kita, isi email kita dia bisa tahu nggak? Terus aman nggak data kita? Nggak masuk akal kalau kita bilang aman. Jadi selama kita masih kebergantungan keluar, ya, nggak ada kedaulatan di kita. Ya, nah sekarang perbankan tuh servernya dia pakai software dari mana? Dari luar. Kan saya tanya, saya programming, kalau saya buat backdoor bisa nggak? Bisa. Kalau saya mau nolnya saya hilangin bisa nggak? Terus kalau nol dihilangin kayak harus nggak di sini? Berdaulat nggak kita? Kita pengennya nambah nolnya ya. Kita nambah nolnya. Iya. Dan posisi komanya yang penting. Nambah lagi. Kalau nolnya itu banyak tapi nggak ada komanya kan sama aja, Pak. Kalau nambahnya kita diem aja. Jangan ngasih tahu ya. Ini cukup kita aja ya. Nah, makanya kita harus berdikari. Berdiri di kaki sendiri, kita harus mandiri. Nah, pertanyaan kita bisa nggak? Ternyata kita bisa. Kita hitung 4 tahun, kita bisa punya aplikasi sendiri, punya platform sendiri, sama punya
berangkat sendiri. Nah sekarang saya tanya, yang melakukan itu siapa? Korea. Nah, ya Korea 15 tahun yang lalu sama kayak kita. Kayak kita gitu. Belum lama tapi Iya. Tapi coba industri Samsungnya segala macam, ya, industri K-popnya, mobilnya juga sekarang mobilnya. Kenapa dia bisa begitu sekarang? Awalnya tuh kita dari mana sih? Tadi awalnya tingkat kesadaran kita. Betul. Makanya saya ingin menyadarkan orang-orang gitu. Jangan kita pakai pola konsumtif gitu. Kita talenta kita hebat sih. Saya tanya nih ke Aptiknas, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. So, ternyata banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat anak bangsa. Cyber security banyak yang anak bangsa bisa buat, ya. Artinya kalau ditanya kita bisa, apalagi kita menggunakan ATM ya, amati di modifikasi. ya dia reverse engineering ya. Cepet lagi ke Cina kan gitu kan, dia Ya. beli, dia bongkarin mana yang dia biasa ganti produk lokal, lama-lama misalnya 10%, 20%, lama-lama 100%, udah jadi dia bisa jual deh tuh. Nah, kalau kita berdikari, artinya kita betul-betul bisa aman gitu ya. Makanya kita Jakarta ku aman, Jakarta ku aman. Aman dari segala hal. tugas rakyat. Petugas rakyat. Itu yang keren ya. Itu benar. Rakyat mana tapi kan Nah, itu ya. Jadi intinya tadi adab itu menjadi penting. Ya. Jadi kalau korupsi kan banyak korupsi ya, banyak pungutan liar, ya, banyak oknum-oknum gitu ya. Nah, tapi kalau dia punya adab, mudah-mudahan gitu ya, apa ya, dia masih punya niat baik, dia masih bisa lihat kepentingan umum, dia pengen adil ya, otomatis masalah ini sedikit demi sedikit mulai terurai gitu ya. Makanya kita ingin adab itu bisa masuk di pendidikan sedini mungkin. Adab itu kan banyak ya, buang sampah jangan sembarangan. Terus misalnya kalau kita nangis, ada lansia silahkan, ada kalangan difabel, ada ibu-ibu hamil. Sekarang coba mana mereka mau care gitu ya. Nah justru itu ya saya bisa ngomongin banyak. Nah termasuk adab untuk tadi mencintai produk-produk anak bangsa, mencintai produk-produk teman-teman sendiri gitu ya. Nah konsepnya kalau kita kuat aja di situ, saya yakin ekonomi kita maju. Karena perputarannya di kita aja ya. Kita, ya, apalagi kita bisa bisa maju. Nah sekarang tadi mengaca ke Korea tadi ya, apa yang dilakukan pada saat itu? Dia tahu ada modernisasi. Kita nggak bisa membendung modernisasi. Ya. Walaupun kita tahu ini bahaya loh sebetulnya. Kenapa bahaya? Ini surveillance. Tetapi dia ini membantu kita. Gitu. Ini sebenarnya cyborg kita kan. Ya. Kita udah bergantung sama ini. Ya. Lama-lama dia kan masuk ke dalam tubuh kita gitu, melalui chip, melalui. Udah tahu handphone yang Pi belum? Pi. Nah, ya, dipakai Neuralink. Jadi kalau ini pakai pikir aja nulis dia. Terus kalau ngecasnya langsung ngecas, dia nggak pakai kita situ lagi. Ya, kayak sama matahari bisa macam-macam. Ya. Jadi artinya perkembangan zaman udah sangat maju. Ya. Nah justru itu kita harus melek gitu, apalagi dengan AI. Nanti orang yang nggak deket sama AI itu akan ketinggalan jauh. Coba sehari-hari gunain AI ya? Ya kadang-kadang pakai sih buat informasi yang cepat. Itu dahsyat. Kita nanya apa aja dia tahu. Mau buat apa aja. Sekarang gini, masih valid gak saya S3? Valid gak S3 saya? Kan orang pikir semua S3. Pertanyaannya, valid gak orang yang punya S3 bulan banyak? Sekarang dengan teknologi yang sangat canggih, 4 tahun ya
penelitian kita udah absolut. Udah ada teknologi baru lagi. Ya. Sekarang saya tanya, Mark Zuckerberg, ya, Bill Gates, Steve Jobs, ya, mereka lulus sarjana kan? Drop out. Mark Zuckerberg Harvard University nggak lulus, Bill Gates Harvard University nggak lulus, Steve Jobs, Reed College di Oregon nggak lulus. Ya. Artinya dia nggak butuh sarjana, tapi dia menguasai dunia sekarang. Sama Larry Page juga. Ya. Artinya buat anak-anak muda generasi berikutnya, ya, sebetulnya juga perlu dipikirkan gitu. Kayak dua sistem di Jerman tuh. Dia mau menjadi akademisi atau dia mau jadi profesi. Dia mau jadi ahli AI, dia mau langsung spesialis di sana, ya, vokasi. Pasti sampai dia mendalamin AI. Misalnya ada yang bisa musik, sampai dia dalamin musik. Nah, potensi itu kan bisa dilihat dari AI. Ya. AI bisa tahu kita. AI itu bisa tahu kita lebih dari kita tahu diri sendiri gitu ya. Berarti nggak perlu psikolog lagi udah. Nah, gitu ya. Mungkin nanti bisa. Nah, sama kayak handphone, ada positifnya dan negatifnya. Kalau handphone kan masalahnya kan kita kan diamati terus. Ya. Ini omongan kita masuk nih, ini kan ada voice assistant kayak Google gitu ya. Dia kan backup word-nya kan dia dengerin terus. Saya taunya kan setelah saya cek datanya terus omongan saya 2 tahun lalu kok ada transkrip semuanya. Ya udahlah enggak apa-apa. Ya udah apa-apa. Mau diapain? Siap, Pak. Makanya sekarang untuk kita nggak di ini ya kita harus punya perangkat sendiri kayak gini. Jadi dulu orang bilang keamanan data gini-gini ya semua kan udah telanjang semua kan di mata asing gitu, termasuk omongan kita telanjang semua. Nah kemudian pertanyaannya sekarang gimana kita bisa kayak Korea tadi ya, bisa kayak Jepang tuh bagus tuh mempertahankan tradisi. Mereka pada saat itu digelar infrastruktur dia punya standar sekian mega untuk pemerataan untuk semua warga di sana ya, di Seoul, di kota-kota yang ini. Kemudian lama-lama naik kecepatannya ya, dan ibu-ibu emak-emaknya yang dulu nggak tahu literasi digital itu melek digital, dia ajarin mau ibu-ibu, mau tua, mau lansia. Jadi kalau di sana kan saya punya temen ibu-ibu usia 60 tahun, 65 tahun, mereka jago. Nah, makanya program kita tuh mau kayak gitu. Makanya kita mau menggelar internet sekalian aja gelar, karena itu kesetaraan kan. Kalau kita nggak gelar, kalau misalnya kita nggak setara, kesenjangan sosial tetap ada. Ya, orang yang kaya dia punya kuota banyak, orang yang miskin dia pakai kuota. Kesenjangan ya digital ya, kuota gitu. Nah, orang yang dapat bisa punya informasi, bisa punya peluang. Jadi dia bisa punya penghasilan lebih, Termasuk yang nonton sekarang mungkin ya. Gitu, ya. Subscribe Mas Jackson. Lanjut. Ya. Makanya kita gelar harus keberanian memang. Benar. Orang yang punya kepemimpinan digital gitu ya. Karena nggak semua orang punya ini kan, orang punya kepemimpinan digital tahu koridornya harus gimana. Ya. Karena digital itu ada dua sisi, positif negatif. Ya. Kalau nggak tahu kita bisa kebablasan gitu. Makanya kita harus tahu koridornya di mana yang kita harus jalanin. Nah, makanya kita gelar supaya semua orang itu, tapi kita pagari konten-kontennya. Ya. Jadi kita buat namanya Jakarta Internet Exchange. Jadi Jakarta Internet Exchange tujuannya gini, traffic itu nggak kemana dulu, nggak ke Singapura dulu, balik lagi ke sini, nggak ke Australia dulu, balik ke sini. Kan di sini ada kabel laut, ada lewat satelit gitu ya. Jadi semuanya nanti semua traffic lokal ya itu satu pintu keluarnya. Sentralisasi. Ya, itu gampang kan dia cuman satu perangkat aja tinggal dicolokin. Mudah sekali kalau ya keluarnya. Nah, setelah itu untuk dia filtering ya konten-konten negatif ada namanya DNS filtering. Jadi dia bisa nanti memagari itu berbasis AI. Jadi kalau tumbuh
judul-judul baru, tumbuh pornografi baru, itu dia bisa mantau terus gitu ya. Nah, tapi tentunya memang tadi rasa yang paling tinggi ya di manusia sendiri. Makanya harus ada tim pembina hadap. Nah, kita nanti tim pembina hadap kita ada warung independen, tempat interaksi warga di setiap RW nanti, warga di sana. Nanti tim pembina hadap dari sana ngasih tahu, dampingin emak-emak agar bisa tadi punya UMKM berhasil menggunakan konten-konten digital. Kan kalau di rumah ada internet 100 mega lah, lumayan kan 100 mega bps. Wow, itu kenceng banget. Setar kantor itu. Saya di rumah ada 30 IoT. 30 IoT. Iya, 100 mega masih kencang. 100 mega, iya. Ya, jadi dia kalau buat podcast kayak gini di rumah ada space kecil kan, emak-emak misalnya jago masak, ya buat konten masak gitu. Misalnya orang luar negeri kan senang tuh kali kehangatan orang Indonesia masak. Ada bisa nari, ngajarin nari orang asing gitu. Jadi budaya-budaya kita bisa secara kreatif bisa merambat ke global gitu ya. Karena saya belajar spiritual, sebetulnya saya pengen lompatannya bukan kota global sih. Apa nih? Kota galaktika. Kota galaktika. Pusat kosmik. Jakarta sebagai pusat Kota spiritual bisa juga gitu. Iya. Iya. Oke ya. Nah, terus akibatnya tadi Korea ya, dia betul-betul serius sehingga dia bisa maju. India ya sama, India negara kayak kita juga, jumlah penduduknya banyak yang miskin. Tapi kenapa di 4 state, misalnya ada state Bangalore, Hyderabad, ada di utaranya New Delhi itu ada Gurgaon, ya. Di bawah tuh ada Chennai, Madras yang dulu namanya Madras. Nah, kenapa kok dia bisa maju? Nah, jadi itu karena kepemimpinan di sana, di setiap state itu dia maju digitalnya. Dia punya visi gini, setiap bayi yang lahir dia punya hak asasi untuk mendapatkan koneksi internet, mendapatkan perangkat laptop, mendapatkan perangkat handphone. Udah punya hak untuk itu. Makanya dia produksi lokal, laptop lokal dengan harga yang murah. Ya kalau volumenya banyak, skala ekonomisnya tinggi, kan harganya bisa murah. Ya. Nah, jadi mereka udah sejak kecil memang udah melek, literasi digitalnya udah tinggi. Nah, sekolah, ya, karena ada sekolah NIIT. Ya. Nah, itu buku itu murah banget. Mungkin kalau yang di luar negeri jutaan gitu ya, di situ cuma 50.000, 100.000 gitu. Makanya saya pulang dari India langsung beli buku tuh. Bawa pulang sini. Iya, kualitasnya memang jelek ya, tapi isiannya ya. iya, isiannya luar biasa. Iya, makanya orangnya pintar-pintar. Sekarang telpon di sini coba orang apa? Orang India ya. Iya. Tapi mulainya dari mana tuh? Mulainya saya dulu survei itu sekitar 25 tahun yang lalu saya survei. Sekarang udah jadi ya the biggest back office in the world yang megang Amerika. Nah, sekarang kemana-mana India sampai ke Inggris, Eropa semuanya. Tapi kan ada awal mulanya. Nah, awal mulanya perlu keberanian gitu, perlu jiwa yang kuat. Nah, dan tadi visi yang betul-betul mapan. Makanya untuk kita, kalau kita mau kuat di digital, harus cari pemimpin yang ngerti digitalisasi. Kalau orangnya nggak ngerti, dibohongin terus. Ya, dibohongin terus, oh ada produk asing gini, ya lama-lama kalau kita tergantung terus, ya kapan kita maju? Tadi yang utama, kapan kita berdaulat gitu loh. Apalagi digital kan, ngeri banget. Saya juga bingung nih kalau negara ini di shutdown. Waduh, takut banget gitu kan. Kan intruder, misalkan biasa cybersecurity itu intruder tuh, ada aja dari luar gitu kan. Kenapa kita belum ini ya mungkin belum waktunya gitu kan. Tapi kan kita harus sudah antisipasi hal ini. Nah, jadi intinya sekarang ekonomi syariah sekarang udah era modernisasi ya. Jadi tetap ada keseimbangan modernisasi plus tadi
kearifan lokal, kecerdasan budaya, tadi adab tadi itu tetap ada gitu ya. Nah, jadi kita harus melihat dua potensi ini kayaknya. Nah, bagaimana bisa memanfaatkan ini? Nah, saya enabler. Nah, butuh apa? Butuh yang pertama tadi infrastruktur kita bangun 2 tahun. Saya target 2 tahun 100% Jakarta udah terkoneksi. Jadi kan fiber itu sudah di 80% kota Jakarta. Ya, 20% nanti ambil dari fixed wireless access. Nanti kan tahun depan udah 5G. 5G kan bandwidthnya lebar tuh. Nanti 100 Mbps nanti bisa diarahkan ke tempat-tempat yang belum terjangkau. Nanti di rumah enak tuh, bisa bekerja, bisa belajar. Nanti dia kalau mau belajar kita kasih gratis, modul-modul gratis, akademi independen, gratis. Misalnya syariah, ya orang mau belajar syariah di sana, gunakan media itu. Ada medianya, platformnya. Ya, namanya akademi independen. Akademi independen. Ya. Kemudian mau UMKM, ya dukungan itu bisa belajar, kita kasih hosting gratis. Selama 2 tahun tapi ya. 2 tahun. Karena untuk pemula harus sampai 2 tahun. 2 tahun itu harus berhasil. Nah, kalau komitmennya betul. Sampai tadi yang kreatif, orang-orang yang mau menampilkan kreativitas apapun bentuknya ya. Sekarang kalau kita nggak masuk dalam dunia digital itu kayak di Tanah Abang gitu. Ya makin lama makin sepi gitu kan, pengunjungnya sepi gitu. Nggak nyaman juga dilewatin, macet ya. Nah kalau sekarang TikToker kan jualan lewat TikTok, cepat dia jauh lebih maju. Nah makanya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, tetapi kita juga harus tadi melihat sisi negatifnya. Nah orang yang punya visi digital dia tahu efek negatifnya, maka cepat-cepat dibakarin tuh. Jangan sampai ini kena ke warga. Nah misalnya masalah cyberbullying, ujaran kebencian, itu kan juga salah satu yang sekarang sering terjadi ya, sehingga ada yang namanya 1 dari 3 kalangan muda kena kesehatan mental. Nah ini kita jaga akar masalahnya apa? Akar masalahnya sebenarnya adab. Ya kalau adabnya bagus ya nggak akan ada tawuran. Nanti kami ini gubernur dan wagub itu akan jadi babe. Ini semua ini jadi anak ya. Nah, kalau babe kan harus ngelilingin anaknya. Nah, makanya kita akan jagain. Kita akan buat anak-anak nanti akan berhasil mencapai impiannya. Nah, ini nggak apa-apa lama ya? Nggak apa ya? Harus aman. lagi. Saya matiin dulu. Ada lagi. Ada ya? Ada. Ya. Nah ini udah di beda tahun ya teman-teman. Beda waktu itu. Beda banget. Ya, pembelajaran meta quantum. Meta quantum. Ya. Nah, jadi tadi AI ini ya diharapkan juga nanti bisa membantu. Tanya deh mengenai ekonomi syariah kayak AI, pinter deh. Saya juga kaget. Aku tahu bisa diajarin. Nah, Gen Z bisa lebih pintar dari saya, Mas Irfan bisa jauh lebih pintar dari saya. Saya misalnya dokter fisika, Mas Irfan bisa ngajarin saya, tanya aja AI, wallpapernya pas kalian pelajarin, besok bisa ngajarin saya. Karena pengetahuan fisika juga berkembang terus. Ya. Makanya kita harus manfaatkan itu. Jadi AI dimanfaatkan untuk produktivitas kita, untuk kolaborasi, bukan AI sebagai pengganti pekerja ya, tetapi AI bagaimana bisa mendukung kerja kita gitu. Walaupun itu nggak tak terhindarkan juga ya. Nah, makanya tadi perlu pemimpin yang punya visi. Nah, harus ada kebijakan. Ya. Kalau nggak ada kebijakan, habis nanti pekerja kita karena AI. Harus dipagerin. Bahaya kalau nggak. Nah, kita yang magerin nanti AI nanti dukung ya nih pekerja jadi tambah maju. Makanya kita akan buat ekosistem. Ekosistem. Jadi ekosistemnya nanti akan misalnya dari kecil ya dia didampingin sama dia bisa tanya apapun. Bahkan ini kalau gurunya nggak diajarin juga, gurunya akan kalah pasti. Nah, makanya gurunya itu kita akan kasih beasiswa
Nah, Guru ini maksudnya di di sekolah dari SD dari SD oke. sampai SMA. Nanti kalau buat ekosistem ya, AI ini nanti juga bisa mengenali si anak ini. Dia potensinya apa sih? Nah itu yang kadang-kadang guru sendiri juga nggak bisa melihatnya. Ya, makanya kalau potensinya dia tadi, misalnya dia senang robotik, Ya. ya kasih pendalaman robotik. Kalau di Jerman, ya, tadi dia langsung dikasih pelajaran vokasi. Bahkan kalau dia mau kerja, dia bisa langsung pelatihan kerja di perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, perusahaan yang ada harus menyampaikan kalau ada tadi pelatihan-pelatihan magang ataupun pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana. Jadi waktu dia dilatih, kan orang biasanya sekolah di sekolahan. Ya. Nah, kalau di sana, ya, kalau memang udah saatnya sekolah di industri, di perusahaan, dia bisa sekolah di sana. Nah, perusahaan itu menyiapkan mentor. Nah, kamu nanti kerjain ini ya. Oke, nanti besok kurikulum kamu ini, besok kurikulum ini. Nah, misalnya udah 3 bulan atau 6 bulan, dia bagus, perusahaannya membutuhkan, langsung kerja di sana. Ya. Nah, pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang mau memberikan pelatihan kerja, insentif, pajaknya dikurangin atau apa ya, sehingga makin banyak perusahaan yang mau menerima tadi. Nah, sambil nanti mengintegrasikan industri dengan kurikulum yang ada di sekolah. Ya, supaya ada link and match ya. Sekarang nggak sesuai, makanya banyak pengangguran gitu kan. Mas Irfan sarjana apa? Saya SI, Sistem Informasi. Sistem informasi. Kepake nggak ilmunya? Sekarang kepake. Pakai bagus. Nah, sekarang sebenarnya banyak orang sarjana apa, kerjanya apa. Sebenarnya nah kalau sarjana itu kan ada penjurusan juga ya. Itu saya udah punya ya tadi visi mengenai penjurusan apa yang harus saya dalami. Betul. Saya memperdalami lebih ke industrinya, bukan lebih ke yang technical skill. Karena Betul. technical skill coding dan lain-lain itu akan digantikan dengan AI juga. Sekarang kita nulis kode apa udah bisa dibikin sama. Saya dulu untuk buat algoritma saya belajar Fortran, COBOL, capek tuh. Sekarang udah keluar semua. Iya, udah nggak ada gunanya belajar. Iya. Programmer udah hilang lagi. Data scientist apa segala. Nah, jadi sekarang ini ya, bahkan di Singapura ya, kalau kita lihat tahun depan ya kan kementerian Baru pilih ya, Ketenagakerjaan, baru ya, Perdana Menteri baru. ya di Kementerian Ketenagakerjaan dia biasanya dia ngasih tahu pekerjaan apa yang akan hilang, pekerjaan apa yang akan muncul gitu ya. Nah, dia nggak bisa prediksi sampai 3 tahun ke atas, dia nggak bisa prediksi karena saking kecepatannya saking tinggi banget. Saya sendiri nih nggak tahu nih 3 tahun lagi, nggak usah 3 tahun ya, setahun depan nih ini banyak pekerjaan-pekerjaan baru lagi. Nanti ini begitu nanti Pi keluar, terus Elon Musk buat ini Neuralink apa segala macam, semuanya udah dunia baru semua karena kuantum kan. Cuman lucu ya, fisika kuantum kan udah dari tahun 30-an ya, tapi nggak pernah diajarin di SD, SMP, SMA. Padahal fisika klasik, fisika Newton, fisika materi itu kan sudah absolut gitu, diganti dengan fisika modern. Itu yang berlawanan dengan kan teori kan ada relativitas atau kuantum tersebut, Einstein versus mekanik kuantum. Ya. Nah, itu semua itu membuka, kalau nggak ada itu nggak ada handphone, nggak ada satelit, ya nggak ada. Jadi ya makanya kurikulum di Indonesia nggak mengikuti gitu perkembangan ini. Ya. Kan harusnya kan diajarin aja dari SD kuantum. Nah, karena ada kuantum, ada fraktal ya, di atas itu kimianya juga beda juga, ada namanya electrochemical. Makanya ada 3D printing. Lu pernah lihat 3D printing belum? 3D printing. Ya, ya kayak fotokopi, kayak fotokopi kertas kan. Nah, nanti kalau ini fotokopi di atas segala materi. Bisa meja ini untuk fotokopi. Lihat alatnya pernah, tapi pas produksi belum. Bahkan tubuh kita bisa difotokopi, sel-sel kita. Asyik teknologi. Nah, di atasnya lagi ada epigenetik. Kan dulu kan masih diajarkan Mendel apa segala macam. Padahal kan udah absolut juga kan, ada namanya epigenetik. Ya. Dulu kan ujung-ujungnya DNA gitu kan. Sekarang ujung-ujungnya epi kan, lingkungan ya, otak kita ya.
Makanya saya misalnya ibu saya meninggal gara-gara diabetes, bapak saya meninggal gara-gara diabetes, tapi saya nggak kena diabetes. Ya, kalau harusnya kan kalau Nurun itu kan ya. ke saya nggak kena. Kenapa? Nah, tadi epigenetik. Begitu saya mikir saya sehat, ya sehat saya. Ya Sampai ke mata apapun juga izin masih Iya. jelas ya Pak ya? waktu kecil dulu bapak saya suka nyuruh saya makan wortel mentah. Oh iya. Oh, oke. Ya, Vitamin A-nya ya. Oh. Itu efeknya sampai sekarang tuh. Saya nggak. Oke. Padahal bayangin, saya sering baca, bacanya juga begini, nonton TV juga dekat, Dekat. segala macam, baca laptop kan hari-hari. Iya, iya. Tapi tadi karena makan wortel Wortel itu itu ya. ya, efeknya. Makanya dari kecil harus dijaga nutrisi karena itu nanti ke bawah nanti pada saat kecil. Jadi 0 sampai 7 tahun itu dia merekam tuh. Makanya harus dikasih motivasi. Ya. Gimana dia bisa berimajinasi ya. Karena imajinasi itu jauh lebih penting dari pengetahuan itu sendiri. Nah, kan saya tanya, ya pendidikan, education itu apa sih sebetulnya? Education tuh asal katanya educare, menginduce apa artinya? Menarik kreativitas si anak. Kita di Indonesia tuh mengindoktrinasi pengetahuan ke si anak. Padahal sebetulnya kita tuh harus menarik mendorong kreativitas si anak. Kita tarik dia, sehingga dia bisa muncul potensi. Nah, nanti kita bantu pakai AI. Dia profiling nanti. Sehingga kita orang tuanya juga tahu, oh si anak ini ternyata dia punya kemampuan itu. Kalau saya belajar banyak teknik gitu ya, karena saya belajar energi, saya banyak gelombang saya pelajarin. Jadi pada pembentukan itu, pada saat kapan dan lain-lain itu mempengaruhi pada saat dia lahir. Jadi Mas Irfan dengan saya tahu misalnya lahir di tahun berapa, itu bumi, matahari, Venus ada di mana, itu mempengaruhi energi. Jadi ada keunikan. Nah, keunikannya ada yang sifatnya kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Apa itu kaitannya dengan yang rasi bintang, zodiak, horoskop gitu atau? Oh enggak juga. Ini betul-betul ilmiah. Oke, ini Energi kan semua kan sebenarnya energi, frekuensi dan vibrasi. Makanya kita bisa tahu. Jadi di sini tuh ada yang namanya pusat energi dalam tubuh. Manifest itu berarti. Saya izin summarize Pak, tadi banyak sekali yang memang disampaikan. Yang pertama begitu keluar adab, saya sangat setuju kita harus respon dari orang-orang sekitar yang terkesan memang kadang kita merupakan orang terdekat, padahal mereka justru bisa membantu kita dan kita bantu. Dan itu yang kemarin kita lakukan di Syariah Hero. Kita event saling bahu-membahu berdasarkan bukan hanya kapasitasnya tapi dengan tadi ya bisnisnya, jadi ekonominya bergetar di kita. Jadi tadi saya memperkenalkan juga Mesti Supra, Mesti Ika dengan Glowy IO-nya sudah saya endorse masuk atlet. Ya, jadi kemarin juga perputarannya ke mereka, terus ketua umum kami dan bendahara umum kami yang lagi berhalangan juga tapi menyampaikan sama kami juga itu bisnis F&B juga kita pakai, ST Indonesia saya sebut juga gitu kan. Dan sponsor utama kami juga Vanilla Hijab, barangkali Pak Kun tahu itu juga wakil bendahara umum kami, jadi sangat kita di situ. Cuman ini singkat aja mengenai kita tahu tadi Pak Kun menyampaikan berulang kali mengenai awareness, kesadaran diri, dan apakah itu justru berkorelasi dengan ekonomi syariah itu sendiri, yang walaupun saya bukan expertnya tapi saya punya awareness terhadap hal tersebut yang terasa belum terlalu diterima sebagai lifestyle. Jadi kehidupan secara berbasis halal, walaupun halal itu bukan definisi untuk umat Islam saja, sehingga itu terasa masih belum diterima setidaknya di Jakarta. Bahkan pertumbuhannya sekarang juga masih di bawah 20% ya secara individual di Jakarta. Kira-kira secara singkatnya menurut Pak Kun, apakah itu menjadi salah satu hal yang PR dari masyarakat Jakarta mengenai awareness kesana? Padahal kita melihat kalau syariah ini bisa menjadi
mengisi dua solusi. Namun dari kami secara branding syariah tidak terlalu bisa kita tonjolkan, oleh karena itu kita lebih senang pakai yang namanya berkeadilan sesuai dengan visinya, visi misinya apa. Siap. Silakan aja dah. Sila nomor 2 tapi hurufnya V ya kan, untuk kemanusiaan. Bisa gini-gini. Ya mungkin itu di season ketiga atau kedua podcast kali ini ya, dan nanti ini ada message yang lain, mungkin saya berikan kesempatan juga untuk memberikan pertanyaan singkat. Oh iya, iya. Silakan. Jadi saya pengen nanya ya, Ya. ekonomi. Kalau orang mikir ekonomi, mikirnya finansial ya. Nah, pertanyaannya gini, apakah uang itu adalah segala-galanya? Apakah segala-galanya itu adalah uang? Tapi segala-galanya butuh uang ya. Segala-galanya betul. Nah, orang sering lupa. Oke. Kita di sini sebetulnya sudah terbentuk yang namanya modal sosial. Modal sosial. Kita ada modal finansial, kita ada modal sosial. Pertemanan. Ya, misalnya Mas Eka nggak punya uang, saya tanya kan segala-galanya adalah uang, tadi membutuhkan uang. Ya. Bener nggak terus itu? Kalau kita punya budaya getuk tular adab, ya, segala-galanya bukan nggak membutuhkan uang. Mas Evan nggak punya uang nih, ya, bahkan di restoran ini. Mas Evan teman saya, sahabat saya, Kenal lagi. saya kenal Sama paparan. Netflix. Netflix lagi. Makanya udah makan aja gratis. Butuh uang nggak? Modal sosial. Saya udah trust kan. Nah, kalau udah trust, saya nggak perlu nanya lagi. Pokoknya kalau Mas Irfan datang ke sini, nggak usah bayar. Karena nggak pesan apa-apa. Nah, Jadi nggak usah bayar. Nggak, karena emang dari tadi kita bawa pesan juga. itu dia pesan baik-baik aja di semua. Iya. Lah ya, apalagi sekarang uang juga mau digantikan kan dengan desentralisasi, cryptocurrency dan lain-lain, itu kan menuju ke sana. Betul. Nah tapi kalau bicara uang sendiri, berarti pandangan Pak Kun dan Pak Dharma sendiri kira-kira ke depan seperti apa, apakah memang akan? Nah, makanya kita mau buat budaya yang adab. Ya. Jadi kalau misalnya di sini saling trust satu sama lain ya, saling percaya. Ya. Ini lama-lama tadi modal sosial tadi akan menjadi budaya. Ya. Kalau dia jadi budaya, budaya sekarang itu karena ternyata Oke. kita paling dekat sama orang tua kita. Jadi makanya kalau doa orang tua itu kan manjur ya. Nah, itu sebetulnya karena entanglement tadi. Jadi dia memberikan gelombang elektromagnetik ke kita. Maksudnya kita bisa dengan gelombang elektromagnetik apa yang kita pikir bisa jadi kenyataan di medan kuantum. Kalau kita baik itu bisa jadi kenyataan, bisa jadi masa depan. Kalau semua berpikir yang sama, modal sosial kita udah buat, kita berpikir sayang sama, jadi Jakarta melompat menjadi kota global. Jadi masalahnya kita kepecah belah. Ya. Misalnya udah ada gubernur baru, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Nah, yang ini bikin jadi, yang ini bikin nggak jadi. Akhirnya kita jalan di tempat. Nah, makanya itu yang disebut sebagai quantum politics. Makanya tadi kalau kita sudah punya modal sosial kekuatan ini, ayo kita sama-sama berpikir, maka kita bisa meraih kenyataan, meraih masa depan. Nah, justru itu kita harus memiliki satu visi, kita visualisasikan visi itu. Makanya pemimpin yang baik dia bisa memvisualisasikan visi itu dengan bahasa sederhana sehingga orang tuh memiliki tujuan yang sama. Ini tak. Oke. Ayo maju. Nah, jadi nanti semuanya itu sangat tergantung sama tingkat kesadaran. Jadi sebetulnya bukan IQ yang penting. SMP sekian kampus. Nah, untuk membangun itu kan butuh waktu. Nah sekarang gimana untuk menjembataninya? Nah maka dibutuhkan peran swasta. Ya. Nanti kita buat aplikasi di Jaki, ya, yang sistemnya gini. Swasta ini misalnya ada kuota sekian ratus, ya. Negeri misalnya mampunya sekian. Kita tanya ke swasta, mau nggak memberikan
kuota sekian. Nanti kita kerjasama sama swasta. Ya. Artinya kita bisa berikan subsidi atau apa sehingga nanti si anak ini nggak perlu bayar. Gitu. Ya. Syukur-syukur mereka juga memberikan gratis juga, ya. Tapi nanti kita ada kerjasamanya, gitu. Jadi di sini semuanya sudah berbasis IT, bahkan berbasis AI, ya. Jadi nanti di aplikasi itu udah langsung tuh dia kelihatan GPS-nya kan, lokasi tak dia tahu ini lokasinya ini kuotanya berapa, nanti mau di mana. Jadi nggak amburadul gitu ya. Nah, nanti kita juga nanti akan buat namanya virtual classroom. Nah, virtual classroom itu artinya ya kan bisa pakai CCTV, cuma udah nanti modelnya udah futuristik. Udah ada ya. Dahsyat banget. Itu si orang tua bisa memantau, ya, memantau si anak, ya. Nah, kemudian karena ini digital, maka dia bisa koneksi ke murid-murid di kota global lainnya. koneksi punya pertemanan. Iya, nah nanti standarnya jadi standar global gitu. kota global, aman ya, global. Nah, di situ mulailah nanti muncul kreativitas. Kan intinya edukare ya, end use tadi. Gimana nih kita tarik kreativitasnya gitu, potensinya si anak ini apa sih sebetulnya, sehingga dia bisa menjadi orang-orang unggul, manusia-manusia unggul ya. Kalau kita tanya what di digital, talenta digital, kita punya target nih, kita sebagai pusat Jakarta sebagai pusat teknologi, kita Jakarta sebagai pusat inovasi ya. Makanya kita butuh jumlah yang signifikan untuk talenta-talenta tadi, talenta digital khususnya. Nah, kalau ada asing mau investasi di Indonesia, kita ngikutin kayak India, asing masuk, kamu harus transfer teknologi ya, supaya bisa ada namanya tadi teknologi yang ditransfer ke talenta-talenta orang-orang Indonesia, anak bangsa gitu ya. Sama tuh kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan di luar negeri, di Jepang kan banyak tuh minta pekerjaan ya. Kalau saya tanya apa persyaratannya, nggak apa-apa, dia mau lulusan apa, tapi dia harus bisa basic bahasanya ya. Nanti dia di training di sana. Kalau 1 tahun 2 tahun di sana, nanti kan dia pulang, dia bawa tabungan dan dia bawa ilmu, dia bisa terapkan ilmunya di Indonesia. Dia menularkan untuk tular adab ya. Pokoknya tular arigato gozaimasu gitu ya. mesti kan begitu. Mesti. Ini Mas Rahmat ada Menarik sih obrolan kita malam ini ya, terkait bagaimana harapan asik masuk YouTube nih. Iya. Bicara Jakarta, kita nggak bisa lepas dari fungsi ekonomi. Ya. Kan bicara keuangan Indonesia, itu kan 60% di Pulau Jawa, dan 60% itu kan 80% di Jakarta. Sangat menarik ketika bicara keuangan syariah. Kalau dulu oke lah ketika zaman Gitu. Tapi independen pasti bazarnya juga independen. Karena independen banyak buzzer guide juga. Yang penting bukan bisikan gaib ya. Pak Pun sehat-sehat selalu. We wish you the best pastinya. Siap. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Intermezzo terakhir saya juga melihat track record Pak Pun yang pernah nyalek sebelumnya di 2019. Saya di Februari kemarin juga baru kalah Pak, jadi kita sama. tapi tidak ada yang sia-sia lah, pasti akan selalu ada meaning tadi ya. Meaning. Dan itu yang harus selalu kita Hikmah yang harus kita pegang. Dari handphone aja nggak apa-apa. Inilah yang ditunggu-tunggu Pak Kun. Bagaimana kita sudah ini ada isinya nggak tapi ya? ada Pak Kun. Ini yang sudah kami cetak kemarin, tapi secara pembuatan kita tulis juga Pak Darmakun. Siap. Tapi karena ya pasangan calon, jadi kita bikin satu untuk semua. Satu untuk terima kasih. Ini luar biasa effortnya. Ya. Kami mengapresiasi. Saya yang sangat mengapresiasi, ini videonya udah jadi berapa season, tapi Pak Kun energinya menular ya. Jadi getuk tular ada. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mungkin kita terakhir bisa foto di mana? Kita di MES ini punya pelopor baru namanya Pantun Syariah.
Kalau Pantun biasanya jawabnya cakep ya. Cakep. Nah, kalau kami pengennya jawab Masya Allah. Masa. Saya juga mau bikin matanya on the spot ya. Bersama kekasih ke Gatot Subroto. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kita ulang ya. Masya Allah, ya. Bersama kekasih ke Gatot Subroto. Masya Allah. Kami mengucapkan terima kasih Pak Kun Abioto. Masya Allah. Pak Kun ya, keren ya. Pak Kun mau dibalas pantun? Oh, saya cuma satu sih. Oh, Ya, saya ini saya jadikan pantun kebangsaan saya. Oh. Selis pantun. Ini sebetulnya sebagai kredit buat Kementerian Kegelapan. Oh, kemudian Oke. ya mungkin mereka melihat ya. Melihat ya, mudah-mudahan ya. Oke. Ke kota tua nonton ondel-ondel. Masya Allah. Time will tell. Kelewat. Nah, kita lihat nanti di 27 November ya. Iya. Terima kasih Pak Kun. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mes Jaksel, Indonesia Terima kasih Pak Kun. Terima kasih. Selamat istirahat.